Salam bola. Semeton Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Ade dan rekan saya. Koma Agus Ruspawan. Kali ini kembali dalam Ngorte Bola Selebrasi Lokal 2022. Obrolan seru kita masih membahas tentang Piala Dunia 2022 Qatar yang dimulai dengan laga pembuka Qatar versus Ekuador pada tanggal 20 November 2022 dan finalnya nanti akan ada di tanggal 18 Desember 2022. Tapi tentu Tribuners, pecinta bola banyak yang menantikan laga-laga big match yang salah satunya adalah laga Belanda melawan Senegal pada tanggal 21 November 2022 ya Beli ya? Iya betul. Tapi sebelum kita bahas nih Bang, Ade mau nginfoin ke Semeton Tribuners, kali ini perbincangan kita sangat spesial karena kita berada di kebun vintage, tepatnya kebun vintage Kars Bali yang berada di Biaung. Semeton Tribuners mungkin bisa ngelihat ada beberapa koleksi mobil antik yang dipajang di sini. Nah, oke, selain perbincangan spesial karena kita berada di kebun vintage, kita juga ditemani oleh seorang pecinta olahraga rakyat sekaligus wakil rakyat untuk membahas Piala Dunia 2022 Qatar, khususnya laga Belanda versus Senegal, yaitu ada Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardana. Halo Pak Gung Adi. Halo Pak. Selamat siang, selamat siang. Sehat nih? Sehat. Sudah siap Pak mendukung tim kebanggaannya? Wah pasti. Pak Gung Adi, kira-kira Pak Gung Adi tentunya juga selain sebagai wakil rakyat, juga kita tahu penggemar sepak bola. Ini bajunya juga sudah timnas. Iya. Dan kita kebetulan sama timnas. Kok couple? Kapelan. Kayak apa namanya sehati gitu ya. Kira-kira menurut Pak Gung Adi, olahraga sepak bola itu seperti apa sih? Mungkin punya nilai-nilai filosofis seperti itu. Kalau saya dari kecil sih sebenarnya senangnya sepak bola itu karena dia itu kolektif. Jadi tidak bisa sendiri untuk memenangkan pertandingan. Itu yang pertama. Terus kedua bisa dimainkan di mana-mana. Bisa dimainkan di mana-mana. Waktu saya kecil main bola pakai bola plastik. Terus kebetulan di depan rumah juga ada, kita punya rumah di Sudirman, ada lapangan gitu. Kita main di sana dengan keluarga semua. Nah, filosofinya yang jelas pasti teamwork. Lalu kebersamaan gitu, kegembiraan. Memang nantinya begitu menuju ke kompetisi, yang namanya kompetisi pasti jiwa kompetisi, jiwa persaingan itu akan muncul pasti. Ya, betul. Ya. Kalau Pak Gung Adi sendiri menyukai sepak bola ini sejak kapan ini? Apa memang dari kecil memang cinta bola? Itu? Saya dulu pertama tahun lahir tahun 73. Mulai bisa mengerti itu tahun 78. Lagi topnya ke Argentina waktu itu si Mario Kempes sedang topnya luar biasa. 1978 tahun 78. Berarti mengenal Piala Dunia pertama kali 1978. Iya, mulailah saya memperhatikan bola secara serius. Waktu itu TV-nya mungkin belum ada siaran, kita dengerin lewat radio kan gitu ya. Lebih serunya kita bisa membayangkan berimajinasi. Gitu. Nah, memang kita dari kecil kebetulan juga karena kita keluarga besar, jadi teman-teman saudara-saudara juga sering kumpul di rumah, aktif juga akhirnya membicarakan dan membaca. Waktu itu kita diajarin baca waktu itu korannya Kompas waktu itu. Kompas, waktu itu ada Kompas dan Sinar Harapan waktu itu. Kita baca di Kompas, khusus kolom olahraga. Kolom olahraga. Saya awal senang baca koran. Ya kolom olahraga. Iya. Pernah jadi pemain atau pengurus sepak bola nggak saking sukanya? Nggak, kalau itu memang saya nggak pernah itu, cuman paling main waktu SMP ya pernah main. Gabung-gabung tim sekolah gitu kan. Tim sekolah, tim kelas lah gitu, tim kelas. Saya kalau urusan olahraga sih saya mainnya di basket sama renang gitu. Oh gitu. Tapi kalau urusan timnya ya banyak lah, kita punya koleksi lah. Berarti tim favoritnya di Piala Dunia ini apa? Kalau yang sekarang saya sebenarnya dari dulu orientasi saya Brasil sama Argentina. Padahal keduanya adalah rivalitas. Musuh besar. Dan satu lagi yang tradisional Inggris. Gitu. Jadi kalau yang sekarang ketiga itu memang masih dalam otak saya. Kalau siapapun yang bertanding dengan itu, pasti saya pro-nya kepada ketiga itu gitu. Jadi tim favoritnya ada Brasil, Argentina, dan Inggris. Ya.
Kalau prediksi juaranya kira-kira siapa Pak Gung Adi? Kalau sekarang prediksinya antara Argentina kalau saya. Argentina Saat ini nih. Argentina. Gitu. Karena kalau kita lihat sekarang masa akhirnya Messi, lalu dia juga masih sangat baik di PSG. Iya betul. Lalu walaupun Di Maria juga sudah balik lagi dia, tapi masih sangat baik. Lalu kipernya cukup baik. Ya. Saya kira sudah cukup lengkap Komplit lah untuk ya. Argentina. Dan kemarin terakhir kan Argentina juga bisa juara Copa America Copa America. dengan mengalahkan tim favorit Betul, Bung Adi yang betul, satunya betul, Brasil. dan satu lagi Brasil. Neymar sampai Betul. menangis ya. Iya, Neymar sampai menangis. Dan lagi kalau Neymar sekarang memang sebenarnya di puncak umur sebenarnya Iya, dia. iya. Tapi saya melihat Brasil sampai saat ini ininya apa namanya masih individualistiknya masih Individualistis tinggi, ya. masih tinggi menurut saya. Iya, iya. Dan juga kelihatan juga lini tengah Brasil juga belum terlalu menonjol ya. Belum ada pemain bintangnya ya. Tidak ada semacam yang Kakak. zaman dulu Kakak, terus pemimpinnya Socrates, itu Ya, kan. kayak Dunga, seperti Dunga itu, ya. itu. Hanya mengandalkan Leader Neymar yang di betul, depan gitu. Neymar di depan itu aja. Jadi Neymar sekarang ini mungkin usia emasnya ya. Neymarnya sebenarnya usia emasnya, tapi secara supportingnya belum. Sementara Argentina lebih komplit menurut Bung Betul, Adi. menurut saya lebih komplit gitu. Apalagi Messi nih pastinya berburu gelar Iya. Piala Dunia nih. Untuk terakhir kalinya dia bisa menjadi sama kesempatan dengan terakhir si nih. Ronaldo sekarang Ya, kan di iya, Portugal. Ronaldo sudah 37 tahun, 37 Messi 35 tahun. Betul, betul. Tapi kalau Argentina ketemu Brasil nanti gimana kira-kira? Ini. Atau Brasilnya Nah, yang ini. dijuarakan kedua. Inilah dilema kalau itu dilema kalau itu. Iya, iya, iya. Menarik. Berarti yang keduanya apa yakin Brazil atau masih Keduanya saya sebenarnya sekarang Inggris. Inggris? Inggris, Ya, Inggris. Karena walaupun apa namanya tidak memiliki bintang besar, tapi kolektifnya dia sangat baik sebenarnya. Kita lihat sewaktu Piala Eropa kemarin, memang nasib sih menyebabkan dia Kalah adu penalti. kalah adu penalti. Tapi kolektivitas itu ternyata kalau saya mungkin dia bermain secara teori kesepak bolaan secara bagaimana semestinya. Gitu. Artinya merata dari pemain belakang, tengah dan depan. Depannya merata semua. Gitu. Kemungkinan besar setelah di Piala Dunia 2018 sebagai semifinal, Piala Eropa 2020 sebagai finalis, kemungkinan 2022 ini harusnya demikian. Iya, harusnya performanya makin menanjak. Karena materi pemainnya juga nggak banyak berubah. Nggak banyak berubah. Gitu. Kemudian kalau juara ketiganya siapa yang dijagokan? Ya itu. Ya juara ketiga kan pasti Brasil Brazil. lah jadinya gitu. Kira-kira demikian lah. Berarti antara tiga itu aja Tiga ya? itu aja Kalau nggak saya. Brazil yang juara satu, ya diputar. Putar-putar aja itu. Oke, Pak Gung Adi, kan malam ini Piala Dunia Qatar akan dimulai nih. Qatar versus Ekuador yang akan dilaksanakan jam 7 waktu setempat. Yeah. Atau enggak kalau di sini tuh di waktu Bali? 0-0. Iya, 0-0 ya kan. Nah, Kak, kan ini tumben ya kita melaksanakan di musim dingin Pak Gung Adi. Menurut Pak Gung Adi gimana nih pertandingan Di kali ini? Eropa musim dingin, tapi kalau di Qatar dia musim panas. tetap panas 35 derajat. Inilah yang sebenarnya kalau kita hitung sebenarnya menguntungkan bagi apa namanya tim-tim dari setempat lah, setempat. Karena kita nggak berani bilang juga kalau Indonesia maju belum tentu juga bisa menang di sana karena 35 derajat. Iya. Itu sangat Suhu terdinginnya 35. Suhu terdinginnya 35 gitu. Kalau terpanasnya bisa sampai 50. Makanya ini kalau kita taruh apa namanya telur bisa langsung matang kan. Bisa langsung matang. Makanya. Nah, ini tentunya pertama di Eropa sedang dinginnya. Dan baru sekali kira-kira seminggu yang lalu baru selesai kompetisi. Artinya jeda kompetisinya. Tentu masihlah terbawa situasi itu. Sehingga memang menjadi beban bagi wilayah tim-tim dari wilayah-wilayah subtropis itu kan begitu ya. Eropa terutama agak berat ya. Makanya oleh karenanya saya pro-nya memang terkait dengan itu di Argentina. Mereka lebih mudah mungkin beradaptasi dengan suhu panas ya. Itu kira-kira natural ininya lah, natural body. Memang banyak yang menyebut atau menilai ini Piala Dunia Qatar ini agak aneh. Teraneh. Dan sedikit kontroversi. Iya, betul. Karena digelar di akhir tahun, biasanya kan antara Juni atau Juli. Kalau nggak Qatar nggak bisa bikin. Ya, itulah. Kalau nggak Qatar nggak bisa bikin ini. Tapi
mantan presiden FIFA Sepp Blatter menyesal ya Betul. setelah menunjuk Qatar itu. Betul. Makanya saya bilang kalau tidak Qatar tidak bisa melakukan Itu ini. karena uang mungkin. Wah, iya betul. Karena uangnya tidak terbatas. Makanya. Dan dia harus membuktikan diri Eh, bahwa dia lebih bagus daripada Dubai. ya Iya. betul. Ini Abu Dhabi kan persaingannya Persaingan demikian. jadi tuan rumah, ya. Bikin kota besar Dubai, Abu Dhabi bikin. Iya. Lalu bikin Emirates, Ya. dia bikin Qatar Airways, Iya. Airways-nya. Sangat besar dan sekarang dia akan menang dengan bikin Piala Dunia. Piala Dunia. Meskipun penuh dengan kontroversi. Penuh ya. dengan kontroversi. Banyak yang menyebut Piala Dunia aneh ini. Iya ya. Apa namanya salah satu dampaknya kan kompetisi harus terhenti di tengah jalan ini kan. Betul. Betul. Baik, Pak Gung Adi, kalau misalnya di laga Qatar versus Ekuador, menjagokan siapa nih? Menurut Budiman gimana nih juga? Kalau saya sih Qatar kita lihat dia menang situasi ya, menang situasi alam dan sebagainya. Nah, kalau Ekuador itu sebenarnya tim yang mediocre di Sulawesi Amerika Selatan itu memang mediocre, dia tidak terlalu ini. Jadi Qatar masih berpeluang, tapi untuk menang juga agak sulit. Kemungkinan kalau Qatar menang 1-0 atau sebenarnya lebih berpeluang 0-0 dia. Imbang dia, gitu. Imbang dia, tidak ada kemenangan. Dan Qatar kalau saya prediksi sih sulit untuk lolos. Kalau saya, gitu. Berat lumayan persaingan juga, berat. Pak. Kan dia bersaing dengan Belanda Dan Senegal nggak main-main. Senegal nggak main-main. Iya. Gitu. Ya kalau kita lihat juga bahwa partai pembuka itu selalu berat ya tentunya bagi Qatar sendiri, bagi Ekuador juga. Qatar mungkin ya seperti disebut Pak Gung Adi tadi bahwa sebagai tuan rumah tentu mereka mendapat keuntungan ya secara non teknis ya, bagaimana dukungan tuan rumah, kemudian juga dengan suhu apa namanya yang mereka sudah biasa. Plus isu suap. Isu suap pemain Ekuador. Di sisi lain ini kan Ekuador mungkin sudah agak terbiasa juga dengan suhu yang panas ya di negaranya. Secara kalau kualitas pemain memang harus diakui bahwa Ekuador mungkin lebih baik dari Qatar. Karena ada beberapa pemainnya main di Inggris, main di Belanda seperti itu kan. Ada Moses Caicedo yang pemain Brighton itu, kemudian sementara Qatar lebih banyak mengandalkan pemain lokal yang benar-benar lokal. Ya memang berat bagi Qatar, seperti kata Pak Gung Adi, mungkin skor emang hasil ideal itu memang kemungkinan besar memang imbang. Gitu. Meskipun kalau menurut saya mungkin peluang Ekuador lebih naik sedikit untuk bisa meraih kemenangan ya. Di pur setengah lah setengah. Ya. Qatar di Asia juga nggak terlalu jauh dibandingkan dengan Iran, dibandingkan dengan Arab Saudi, Jepang, Korea. Dan dia lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia ini karena dia tuan rumah. Lewat jalur mandiri. Ya, betul, jalur mandiri. Lewat jalur mandiri. Ya, sementara Ekuador itu lolos sebagai peringkat keempat zona Amerika Selatan ya. Jadi bersama Argentina, Brasil, Uruguay. Ya, hampir-hampir lah. Hampir-hampir lah dia. Di sana di Amerika Selatan kan ada apa namanya tempatnya sih yang tinggi di ketinggian negara itu. Itu Peru. Peru, terus ada satu lagi, aduh saya lupa. Itu termasuk kuat. Ya, gitu. Tapi nggak lolos ya. Nggak lolos. Ekuador tumben. Baik, kemudian ada pertandingan Belanda versus Senegal yang menjadi big match pertama, mungkin di grup A, mungkin dan juga pertandingan kedua di grup A. Menurut Pak Gung Adi, bagaimana persaingan antara kedua grup ini? Kalau saya itu pecinta warna merah, pencinta Liverpool. Oh, ternyata kita beda agama, Pak. Enggak, bukan. Artinya kalau Indonesia pasti. Nah, di situ Liverpool. Kalau saya MU. Oke. Saya sedih dari sekali. Dari sini baru kelihatan garisnya ya. Iya, itu kelihatan garis berbeda. Betul. Beda klub kita. Dan saya di sinilah sedihnya. Jadi Manio Sane walaupun dia sudah lepas dari Liverpool, tapi besarnya di Liverpool harus tidak ikut bertanding di sini, cedera. Dan itu adalah kerugian besar bagi Senegal. Tapi Senegal juga tanpanya Mane juga memiliki demikian banyak keluarga SAR itu sangat memiliki potensi besar berpengaruh besar terkait dengan tim Senegal ini sehingga kemarin bisa jadi juara Afrika. Juara Afrika 2021 ya. Kalau Belanda baru bangkit.
Belanda itu baru bangkit. Di Euro dia nggak lolos kan. Belum lolos. Nah ini tapi Belanda ini juga kalau kita lihat memiliki tradisi yang kuat dengan sepak bola sehingga percayaan dirinya tinggi. Sekarang kita lihat kalau Belanda ini posisinya dinaik, dia trennya naik dalam setiap tidak pernah kalah selama tahun 2021, 2022 ini tidak pernah kalah. Sementara si Senegal menurun karena kita lihat pada saat terakhir sama Iran dia kalah juga. Sama Iran dia draw, dia seri sama Iran. Nah ini kami kembali, kalau saya sih prediksi tidak jauh-jauh dari sebenarnya berimbang posisinya ini. Kalau nggak 0-0 berarti 1-0 di Senegal atau 1-0 di. Saya nggak berani prediksi ini karena posisinya berimbang sekali posisinya saat ini gitu. Kalau menurut Pak Gongadi, kehilangan sosok Sadio Mane di Senegal ini seberapa besar sih pengaruhnya? Karena kita tahu memang Sadio Mane kan menjadi kunci kesuksesan Senegal ya, sampai jadi juara Piala Afrika kemudian lolos ke Piala Dunia ini. Sekarang kita lihat contoh adalah sewaktu Salah dulu bertanding di Liverpool, dia bertanding di Mesir, dia main di Mesir. Dia main di Mesir ya. Tidak bisa Salah mengangkat sendiri, kan gitu Mesir untuk bisa menuju ke langkah berikutnya. Sekarang Sadio Mane juga sebenarnya posisinya begitu, dia tidak akan bisa mengangkat kalau tidak timnya memang bagus semua, teamworknya bagus. Sehingga sekarang kalau kita lihat kelihatannya sih dampaknya memang secara ketajaman gitu, secara ketajaman. Tapi secara tim, nah ini kayaknya kita kembali bicara tim. Jadi secara tim situasi pertahanannya ya masih sama. Situasi tengahnya tinggal masih sama. Nah, sehingga sekarang faktor depan ini tentu mungkin bisa diperbaiki. Apalagi memang ada SAR juga di situ jadi penyerangnya. SAR disiapkan sebagai pengganti sosok Mane sekarang. Betul. Nah, sementara di Belanda sendiri ada juga yang baru anak muda itu siapa namanya? Cody Gakpo. Gakpo itu sedang naik daun juga. Tapi si ini cedera kalau nggak salah cedera. Jadi di kubu Senegal kehilangan Sadio Mane, di Belanda kehilangan Depay. Kira-kira gimana lagi ini? Makanya, jadi kelihatannya akan seru permainan di lapangan tengah yang menentukan nanti, sehingga suplai kepada penyerang itu yang manis-manis gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan penyerang gitu loh. Tapi secara umum kan Belanda ini sekarang kan kalau kita kenal dari zaman dulu selalu tiap Euro, Piala Dunia itu selalu muncul pemain-pemain bintang ya. Dan juga tradisi dia sebagai tim besar. Tapi di Piala Dunia kali ini kayaknya tidak ada terlalu menonjol. Sampai saat ini beritanya memang belum muncul. Berita artinya yang terlihat belum muncul gitu loh. Tapi ya kita lihat saja seperti juga di piala-piala dunia yang lalu itu misalnya kayak di Italia dulu juara dulu, siapa sih yang tahu Rossi waktu itu. Dapat nyetak 3-0 baru itu, habis itu dia ngetok, habis itu jatuh kembali lagi. Jadi Piala Dunia ini punya roh sendiri, punya roh sendiri untuk bisa atau mungkin nanti pemain-pemain muda Belanda akan muncul di Piala Dunia ini, akan mendapat panggungnya. Ini karena tradisi yang dia punya, tradisi yang dia punya, mentalnya tertanam di dalamnya, sehingga kemenangan itu sudah menjadi kewajiban bagi mereka gitu. Gitu kira-kira. Atau mungkin ada pemain andalan selain Cody Gakpo yang di Belanda udah dilihat nih sama Pak Gongadi? Kalau saya sih anggaplah pemain tengahnya siapa namanya? Sorry. Frankie de Boer, terus De Jong ya, sorry De Jong. Saya ingat-ingat pemain lama dia anaknya nih. Yang edisi lama. Dia anaknya nih, Frankie De Jong itu salah satu yang center juga sekarang. Lalu ada juga yang bilang Vincent Janssen. Kalau saya sih, setahu saya permainan utama itu masih di antara dua itu aja, si Giko sama si ini. Tapi kembali lagi, saya bilang ini adalah tradisi dia, sehingga dia punya mental yang kuat. Dengan apalagi Louis van Gaal sekarang pelatihnya. Louis van Gaal itu sama juga, dia punya tradisi untuk juara selalu. Betul. Itu.
Di MU dulu pernah kan ya, di Iya. Senegal tempat MU. Tapi gagal. Nyindir ternyata. Nyindir halus nih. Terus untuk Senegal nih, selain Ismail Sarr, mungkin ada yang lain yang udah dilihat jadi pemain andalan juga? Kalau saya sih ngelihat rata-rata ada yang di Tottenham Hotspur sama juga Iya. saya. Hotspur. Ada di Chelsea 2 orang, dua kipernya orang, Edward Mendy, iya. sama pemain belakangnya Kalau saya sih Kalidou, secara detail, Kalidou. saya detail mungkin tidak paham, tapi saya nonton Piala Afrika gitu, nonton Piala Afrika memang beda. Permainan ini sudah kelasnya sudah beda gitu dibandingkan tim-tim lawannya saat itu. Jadi, Kira-kira kalau dari segi permainan nanti seperti apa nih Pak Gunadi? Kalau Belanda kan kita kenal dengan total footballnya, apalagi Louis van Gaal kan yang Louis kita van Gaal memang sudah tahu total football dan iya. salah satu kunci kebangkitan Belanda sampai lolos ke Piala Dunia ini kan betul. tentu tidak terlepas dengan tangan dinginnya Van Betul, Gaal ya. iya. Kemudian Senegal tentu juga punya ciri khas sendiri dengan gaya Afrikanya. iya. Seperti apa mungkin Pak Gunadi melihat nanti ini? makanya saya bilang sebenarnya kedua tim ini memiliki keindahan bermain bola yang sebenarnya memiliki style kemiripan yang sama. Kalau saya Iya. yang lihat, mereka sama-sama tim yang menyerang sebenarnya. Tim menyerang, ya. Tim menyerang. Terus gaya Afrika itu sebenarnya kan kalau kita lihat-lihat dia selain memiliki power yang kuat, dia juga memiliki irama-irama seperti Brasil. Iramanya ada. Iya, gitu. iramanya ada dan kecepatan juga punya, Kecepatannya. gitu. Sementara si Belanda dia kolektif permainannya dia dengan total footballnya Iya, itu kolektivitas tim. walaupun secara irama polanya berbeda Iya. gitu ya. Tapi powernya saya kira sama lah jadinya. Makanya kalau saya prediksi bisa-bisa 1-1, Bisa-bisa berimbang gitu. Berimbang. bisa-bisa 2-2 Hmm. gitu. Artinya Ya. Pak Kalau Gunadi 0-0 melihat kayaknya ini enggak sih. 0-0 pasti sih ada enggak. gol gitu ya Mas Pasti ya? ada gol. Artinya Pasti Pak ada Gunadi melihat ini antara Senegal versus Belanda ini akan menyajikan permainan menyerang. menyerang. Permainan Pasti. yang mungkin permainan yang indah juga ya, Indah, karena sama-sama betul, punya betul, irama betul, tersendiri dengan betul. total footballnya di Iya, Belanda, iya, kemudian Senegal dengan irama sendiri ala Iramanya. Brasilnya juga dengan powernya Ya. dan dipastikan akan tercipta gol. Kalau saya yakin ternyata. Jadi Kalau itu benar, simak saya yakin semeton ternyata. Tribuners. Imbang berarti ya? Ya, Kalau imbang saya tapi sih dengan ada gol. ada gol, Oh, iya. imbang ada Artinya gol. Pak Gunadi memastikan bahwa laga ini akan menghasilkan gol. Tidak Pokoknya 0-0. enak lah kita nonton nanti, enak kita nonton nanti. Artinya menjanjikan sebuah permainan yang indah lah, Indah, yang menarik betul. dengan mungkin bisa jadi hujan gol. Ya, bisa. Siap. Ya, ya. Pak Gunadi ini juga menarik tadi kan Pak Gunadi memprediksi pertandingan Senegal versus Belanda akan menyajikan penampilan menyerang. Kemudian kita lihat juga lini belakang atau pertahanan kedua tim ini juga solid. Senegal punya kiper Edward Mendy, Iya. kemudian back Kalidou Kaligo Koulibaly. Koulibaly yang sama-sama bermain di Chelsea. Di kubu Belanda juga ada pemain favorit Liverpool, Ya, Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Ya, Virgil van Dijk. Kemudian ada juga back Manchester City, Ya. Nathan Ake dan juga Matthijs de Ligt yang di De Juventus. Artinya sama-sama kuat ini pertahanan kedua Ya, tim ini. ya, ya. Kira-kira Pak Gunadi melihat seperti apa nih? Gini, kita lihat aja hasil-hasil dari klub-klub masing-masing yang selama ini kan begitu. Kalau kita lihat seperti di Chelsea, lumayan juga Oke. kebobolannya. Apalagi Liverpool. Sekarang Ya. kita ngomong Ya. situasi lagi menurun sekarang. Nah, cuman kan kita kembali lagi kita bicara situasional masing-masing tim kan gitu. Yang satu adalah sudah kolektifnya jalan, kalau yang ini mungkin sudah nyambung dengan irama aslinya di Afrika, mungkin akan berbeda. Sekarang yang kita harus peradukan adalah emosinya. Tingkat emosinya seperti apa gitu loh. Oke. Nah, kalau kita lihat situasional Afrika, yang kita lihat kemarin aja contoh waktu persahabatan antara Swiss lawan Ghana ya kalau nggak salah itu, gimana kerasnya Ghana dalam berhadapan dengan Swiss itu, saya kira tinggal mental aja nih, mental aja. Kalau memang Senegal tidak terpancing untuk full menyerang gitu misalnya, mungkin lebih kuat si Senegal kalau saya. Karena situasi mental dari dianggap seperti saya bilang si Juventus, si Liverpool sedang nggak baik dan sebagainya. Nah ini saya kira lini pertahanannya mungkin lebih kuat Senegal. Oh gitu. Iya. Artinya Tapi Pak penyerangnya, Gunadi melihat bahwa performa
Virgil van Dijk dan Matthias De Ligt lagi menurun sekarang ya. Secara mental ya, saya Ya, bilang. Kalau ya. teknik kan dia memang sudah. Iya. Iya. Tinggal Van Gaal aja ramuannya gimana? Van Gaal Van Gaal ramuannya gimana? Gimana cerdiknya Van Gaal ini meramu. Apakah akan mengandalkan counter attack dari Senegal kira-kira ya? Enggak, Enggak saya kira enggak. Sama-sama beradu teknik gini. Jadi bermain open ya. Open semua teknik. Enggak, bukan ininya lah, passionnya lah bermain bertahan. Senegal tidak passion bermain gitu. Ya, artinya sekali lagi bahwa laga Senegal versus Saling Belanda ini serang. akan menyajikan permainan Betul, menyerang. betul, Tentunya akan menarik ini sebagai big match pertama di Pertama. Piala Dunia Ya. 2022. Ya. Baik, demikian Tribuners. Jadi bagi penggemar bola di Bali, silakan bisa berkomentar, memberikan pendapatnya atau memprediksi atau menjagokan tim favoritnya siapa kira-kira menjadi juara di Piala Dunia Qatar 2022 ini, atau siapa yang akan menjadi pemenang antara laga Senegal versus Belanda. Kalau Pak Gong Adi tadi kemungkinannya seri ya, tapi ada gol yang tercipta di luar skor 0-0. Iya. Ya, artinya jangan lupa silakan berkomentar di kolom komentar di YouTube kami atau di Facebook Tribun Bali. Oke, menarik sekali Pak Gung Adi. Semoga tim yang dijauhkan menang. Dan semoga prediksinya berguna bagi Semeton Tribuners ya. Oke, Semeton Tribuners, sekian dulu perjumpaan kita. Tapi jangan sedih karena kita akan terus kembali menyapa Semeton Tribuners dalam Ngorta Bola Selebrasi Lokal 2022. Terima kasih dan salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.